Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Merdeka itu indah. Firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun yang ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur karena Tuhan 75 tahun yang lalu telah membebaskan kita dari penjajahan bangsa-bangsa asing melalui pengorbanan para pahlawan yang telah memberikan nyawa mereka sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan itu hari ini. Tetapi saudara, kita terus masih berjuang, ya, belum berhenti perjuangan itu, karena sampai hari ini pemimpin kita, pemerintah kita, para dokter, tenaga medis masih berjuang keras untuk melenyapkan penjajahan COVID-19 dari bangsa kita. Kita terus doakan dan terus dukung program pemerintah, dan jangan lupa saudara, protokol kesehatan untuk terus dilakukan di mana saja kita beraktivitas. Amin. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka adalah bebas dari perbudakan, penjajahan, dan sebagainya. Dan hari kemerdekaan kita itu adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah saudara, sekarang kita melihat dalam konteks Alkitab, ya, bahwa Alkitab juga berbicara tentang kemerdekaan orang-orang, ya. Tetapi sini tentu jauh lebih esensial daripada sekedar kemerdekaan dari bangsa penjajah. Karena ini musuh yang datang kepada kita, yang menjajah kehidupan manusia, itu tidak terlihat, dan inilah yang mempengaruhi orang-orang untuk berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, termasuk penjajahan itu tidak pernah dibenarkan Tuhan. Nah, ini semua aspek yang paling esensial, yaitu manusia rohani kita. Nah saudara, sekarang kita tinjau kembali dari Alkitab yang menjadi ayat pokok kita dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Saudara, apakah merdeka itu? Atau apa sih merdeka itu? Nah saudaraku, menurut Alkitab, merdeka itu berarti bebas dari perbudakan dosa melalui penyalipan manusia lama kita. Itu dalam Roma pasal 6 ayat 6-7. Dan kemudian kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah dalam Roma 8 ayat 15. Jadi merdeka itu berarti manusia lama kita udah nggak ada gitu, udah mati, ya. Jadi bukan hanya pergi, tetapi dia harus disalibkan, artinya harus mati. Lalu kemudian kita bertanya lagi, bagaimana kita bisa merdeka? Nah, saudara perhatikan, kita bisa merdeka dengan tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Roma 6 ayat 6-18 dan ayat 22. Saudara, bahwa hamba itu berarti terikat permanen kepada orang yang menjadi tuannya. Ya, kira-kira begitulah dari bahasa aslinya. Jadi ketika kita masih dalam dosa, berarti kita terikat kepada tuan dari si dosa itu, dari kuasa kegelapan. Orang ngabdi kepada setan, orang ngabdi kepada iblis. Sadar gak sadar saudara? Tetapi sekarang dikatakan bahwa kita ini sesungguhnya telah merdeka. Telah merdeka. Ketika apa? Ketika kita menjadi hamba kebenaran, ketika kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu pasti orang yang melakukan kebenaran. Jadi meskipun dia sudah Kristen, tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran, tetapi justru bertentangan dengan kebenaran Allah, maka ia belum merdeka, ia belum menjadi hamba Allah, ia masih hidup sebagai hamba dosa. Nah, itu kemudian kita bertanya, kalau begitu,
Bagaimana dong saya bisa bebas? Bagaimana saya bisa mematikan manusia lama saya? Bagaimana saya bisa mengabdi kepada Allah yang menjadi Tuhan saya selanjutnya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus dalam Roma pasal 6 ayat 23 dan pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka saudara, kita dimerdekakan dari dosa. Karena Yesus yang tersalib itu, ia mati tetapi bangkit. Dan dikatakan di sana, ia yang mengambil rupa manusia, ya, menjadi sama dengan kita, tetapi bedanya dia tidak berdosa. Ia taat sampai mati kepada Allah di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi ia tidak mati selamanya, tetapi ia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan dengan demikian kita yang percaya kepada dia, kita dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut sebagai penghukuman atas dosa Adam itu. Karena Yesus adalah Adam yang kedua yang tak berdosa, yang datang mati dan bangkit agar kita yang harusnya mati memperoleh hidup dan kebangkitan tubuh pada akhir zaman nanti. Kita memperoleh kehidupan yang sekarang ini adalah supaya kita dapat dimatikan kuasa daging, kuasa manusia lama itu, dimatikan, disalibkan. Itu sebabnya kita bisa mengalami kebangkitan sebagai manusia yang baru ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kita lihat itu dalam surat Roma ini, kita juga bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, Roma pasal 8 ayat 11 dan Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Nah, kemudian kita dapat bertanya lagi, apa sih tujuan dari kemerdekaan tersebut? Nah, saudara, Alkitab berkata tujuannya adalah kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dalam Roma pasal 6 ayat 8, ayat 22 dan 23. Jadi jelas bahwa hidup kekristenan itu setelah dimerdekakan dari dosa, setelah kita mengabdi menjadi hamba Allah, mati dari kehidupan yang lama untuk menjadi hamba Allah, maka kita tidak stuck di situ, tidak stop. Tetapi pengudusan dalam hidup kita harus terjadi dari hari ke hari sampai kita masuk kepada final, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi pengudusan itu terjadi pada hidup yang sekarang, ya, bukan nanti. Jadi ketika kita sudah jadi orang Kristen, jangan lagi mau hidup di dalam kehidupan yang tidak kudus, tidak benar, yang bertentangan dengan firman Allah. Karena itu berarti kita belum mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kemudian apakah setelah merdeka kita boleh berbuat semaunya? Paulus dengan tegas berkata, sekali-kali tidak. Karena merdeka itu menuntut tanggung jawab. Dalam Roma pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 15, dan pasal 8 ayat 6 sampai 8. Bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi bukan berarti kita boleh hidup seenaknya di bangsa ini. Nggak ada aturan. Kita boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita boleh menerima faham-faham radikal yang bertentangan dengan undang-undang dasar dengan Pancasila ini. Tidak boleh. Kita harus hidup menurut aturan yang telah ditetapkan ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu dinyatakan sebagai hari kemerdekaan. Kita tidak bebas lagi melakukan segala sesuatu menurut kita, tetapi menurut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita harus tunduk sebagai warga negara. Demikian sebagai orang Kristen, kita harus tunduk pada apa yang Tuhan tetapkan melalui Alkitab, melalui firman-Nya, melalui aturannya. Bukan berarti karena kita sudah dibebaskan, sudah dibaptis, maka kemudian kita boleh hidup seenak-enaknya, karena kalau saya sudah diselamatkan hari ini, saya pasti akan selamat. Pasti apapun yang saya perbuat itu gak akan mempengaruhi keselamatan saya. Ingat saudara, pengudusan itu progresif. Pengudusan itu progresif yang terus-menerus bergerak.
terus-menerus terjadi sepanjang hidup kita. Dikatakan finalnya nanti ketika hidup yang kekal. Tetapi selama kita hidup dalam tubuh ini, pengudusan itu terus-menerus terjadi. Yang itu berarti kita tidak boleh hidup bertentangan dengan kekudusan Allah itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah yang harus dilakukan sebagai orang merdeka? Sederhana, saudara. Mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Dalam Roma 6 ayat yang ke-12, 13, dan 19. Sederhana, serahkan tubuh kita jangan kepada hal-hal yang buruk, yang merusak tubuh kita. Anggota tubuh kita juga yang dapat merusak orang lain, yang dapat merusak cara berpikir orang lain. Ya, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan oleh firman Allah. Dan yang terakhir, berikan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Jangan biarkan kehidupan yang lama mengingatkan kita untuk hidup seperti itu lagi. Tetapi sekarang kita harus dipimpin oleh Roh Allah yang pastinya akan memberikan firman Allah menjadi patokan agar hidup kita itu maju ke depan, bukan hidup ke belakang. Tahun 45 bergerak, sekarang tahun 2020, dia tidak akan kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Sebab itu, mari terus bergerak dan percaya bahwa merdeka itu indah, karena kita pasti bisa hidup benar dan jadi berkat, karena kita orang yang merdeka karena Kristus yang kita imani itu. Selamat beraktivitas, saudara. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari kita dalam doa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih atas anugerah-Mu, karena kami mengingat kemerdekaan dalam Kristus telah membuat kami sadar bahwa kami tidak boleh hidup seperti ketika kami masih terikat dalam dosa. Tapi kami harus hidup bertanggung jawab agar kami dapat menjadi berkat karena Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan kemerdekaan bangsa Indonesia juga yang telah dianugerahkan kepada kami juga warga negara, warga gereja dapat turut berperan serta sebagai komponen bangsa bersama-sama dengan pemerintah yang ada. Kami dapat menjaga bangsa ini dari ancaman disintegrasi, terutama juga dari ancaman bangsa-bangsa asing. Berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden sampai ke RT. Demikian juga Tuhan dengan para TNI Polri, demikian juga dengan aparatur sipil yang lain. Mereka yang bersama-sama berjuang untuk mensejahterakan, mengamankan bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan gugus tugas, para dokter dan tenaga medis, serta para ilmuwan yang sedang mengusahakan antivirus COVID-19. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, agar bangsa ini segera dapat dimerdekakan dari serangan penjajahan COVID-19 di dalam nama Yesus. Para pasien juga yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dalam karantina mandiri, yang terpapar COVID-19 ini, Tuhan, kami mohonkan tangan-Mu terulur atas mereka, baik WNI yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang berdomisili di sana. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.